Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di studio podcast Miftahul Ulum TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari alumni Universitas 17 Agustus yang ada di Semarang, yang biasanya dipanggil UNTAG. Langsung saja kita menghadap dengan Mas Muhammad Ilmi Saiful Malik. Selamat pagi, Mas. Pagi. Apa kabar hari ini, Mas? Kabar baik-baik sekali. Mas, bolehkah memperkenalkan diri, Mas? Ya, nama saya Muhammad Ilmi Saiful Malik. Saya berasal dari Guntur dan untuk jurusan saya ekonomi dan bisnis, prodi manajemen seperti itu. Mas, kenapa kok Mas Malik memilih kampus di UNTAG daripada yang lain? Untuk pemilihan tidak bisa saya ketahui ya, karena saya kuliah di UNTAG itu karena dari beasiswa dari pondok gitu. Oh, dari pondok, Mas? Iya. Berarti Mas Malik itu dulu mondok? Ya, saya kuliah dan mondok seperti itu mondok. ya. Terus Mas, pengalaman yang paling utama apa, Mas, saat di UNTAG, Mas? Untuk pengalaman banyak sekali sih, termasuk organisasi, terus pengalaman menjadi kepanitiaan seperti itu. Apakah Mas Malik pernah mengikuti organisasi? Untuk organisasi sangat banyak ya. Untuk organisasi yang paling saya sering ikuti itu seperti UKKI. UKKI kalau untuk kampus lain seperti Rohis. Rohis, apa itu, Mas, Rohis? Rohis itu organisasi keislaman seperti itu. Jadi untuk apapun kegiatan mengenai Islam itu nanti dilaksanakan oleh UKKI seperti itu. Mas, apa kesan yang paling utama saat Mas Malik kuliah di UNTAG? Kesan pertama, untuk kesan pertama itu sangat menyenangkan karena kan di UNTAG itu tidak hanya ras, tidak membedakan suku. Jadi di sana ada orang Timur, Jawa, Sunda, banyak lagi, dan ada tidak hanya Islam, ada Kristen juga ada, Buddha juga ada semuanya ada. Ya, jadi di sana seru. Jadi Bhinneka Tunggal Ikanya ada di situ. Ya, toleransi banget. Mas, bagaimana suasana di kampus UNTAG, Mas? Untuk suasananya, kan saya ikut kelas pagi, jadi seru. Jadi untuk kelas pagi rame, terus banyak anak-anak nongkrong, termasuk di perpustakaan itu banyak sekali orang baca buku. Apakah Mas Malik pernah mengikuti lomba atau event-event? Untuk lomba atau event ada, cuma rebana aja sih. Rebana? Dari UKKI seperti itu. Untuk yang lain belum ada. Apakah ada dosen atau mahasiswa yang sangat berpengaruh untuk Mas Malik? Untuk dosen yang paling berpengaruh itu pasti ada ya, termasuk dari Bu Dekan sendiri, dari Bu Nur Hayati, dari Dekan Ekonomi itu sangat membantu sekali dari pertama aku masuk kuliah, terus dan ada dan ada bimbingan dari skripsi dari beliau juga, dari bimbingan beliau ataupun arah-arahan sampai sekarang begitu. Terus Mas, selama ini tantangan terbesar di saat Mas Malik ada di UNTAG itu apa? Tantangan terbesar itu yang pertama itu ada saya sebagai kan untuk 6 tahun ada di pondok kan. Jadi untuk pertama kali keluar dari pondok atau pertama kali menjerumus di kuliah itu kaget. Kaget, Mas. Kenapa kaget? Untuk kagetnya jadi kan kita saya itu di pondok kan seperti itulah, cara berpakaiannya harus sopan begitu. Terus untuk ke luar ke kampus jadi agak beda, untuk kaget. Jadi kita melihat orang seperti ini ataupun seperti itu, jadi beraneka ragam lah gitu untuk pertama kali itu. Dan sekarang ya sudah terbiasa, toleransi begitu. Apakah Mas Malik itu aktif dalam organisasi di kampus? Untuk kata aktif bisa dikatakan aktif sekali ya,
karena kan saya untuk organisasi saya ikut beberapa, mungkin ada 6 organisasi dari awal masuk, dan sekarang mungkin dari terakhir ada 3 seperti itu. Terus Mas, selama mondok Mas Malik, apa kenangan yang paling indah Mas? Untuk kenangan di pondok itu rame, jadi kita itu tidak ada waktu sepi begitu loh. Jadi kita mau mandi bareng, makan juga bareng, mau ngaji yo bareng. Kadang di pondok kan kadang nakal kan. Nah, nakal bareng juga, tapi nakalnya bukan dari luar batasan, cuma wajar normal seperti itu. Itu yang saya kangeni sampai sekarang. Terus Mas Malik kok kenapa memilih mondok? Untuk pilih pondok itu saya niatan dari awal aku masuk kelas 5 MI. MI Mas? MI. Jadi untuk kepengenan mondok itu dari kelas 5, jadi untuk lulus kelas 6 langsung pengen mondok banget begitu loh. Jadi ingin juga pengen memantaskan diri, pengen belajar agama lebih, dan banyak lah seperti itu. Terus selama di pondok apakah ada momen yang paling lucu Mas? Untuk momen paling lucu banyak ya. Contohnya Mas? Untuk orang normal kan, orang minum ataupun orang makan itu pakai gelas ataupun teko. Nah, kalau di pondok itu kita itu beli tong sampah yang apa ya, yang sedengan itu. Jadi itu buat wadah air, kayak ember. Ember itu kadang di pondok itu kita pakai ember, terus kasih marimas ataupun perasa lain itu kasih es batu. Itu paling menyenangkan, itu paling lucu. Terus pas kita minum bareng-bareng royokan gitu. Siapa cepat dia marek. Apa manfaat yang Mas Malik ikuti di organisasi di Untak? Untuk manfaat sangat banyak ya. Seperti contoh, aku orangnya tidak suka bicara, tapi setiap organisasi aku terbiasa bisa mengungkapkan pendapat. Jadi bisalah kayak kita debat ataupun kita ada masalah, pasti ada pemecahan masalah. Nah, di situ saya terbiasa untuk ikut dalam pendapat permasalahan seperti itu. Terus untuk kayak organisasi kan pasti ada setiap acara, jadi kita aktif. Seperti contoh kita jadi si acara, jadi kita seperti kayak untuk acara, tanpa si acara jadi nanti acara tidak akan terkonsep. Jadi kita saya sebagai si acara ya harus bisa mengkonsep acara tersebut sampai selesai dengan meriah, begitulah. Seperti itu. Untuk pengalaman banyak, manfaat banyak sekali seperti itu. Apakah ada mengadakan acara yang paling besar itu apa Mas? Untuk acara paling besar itu terakhir ada event volley se-Jawa Tengah. Jawa Tengah Mas? Di Untak ya. Gitu. Kenapa kok di tempatnya di Untak? Untuk pemilihan kampus di Untak ya tadi beasiswa dari Ibu Nyai, karena yang pertama aku udah daftar yang lain gitu loh, dan pas udah daftar, udah terima, cuma aku tidak ada niatan lagi untuk kuliah. Jadi pertama aku punya niatan kuliah, terus ngedon jadi nggak mau kuliah, terus aku mau sowan pondok, mau boyong. Nah, habis itu ditawarin kuliah di Untak seperti itu. Dan kenapa kok sampai down Mas? Untuk down itu karena sudah nggak ada niatan. Jadi kayak cara bahasa kasarnya itu pengen kuliah terus daftar, jujuk males kuliah kanggo apa. Nah, ngono. Terus ya dapat tawaran ataupun harus kuliah dari Bu Nyai. Dan saya tanya sama Pak Yai juga, disuruh kuliah aja timbang nganggur ataupun yang lain gitu. Terus Mas, apakah Untak memberikan
tempat yang bagus atau apa? Untuk tempat standar ya, karena Untak itu kampus swasta seperti itu. Swasta itu mas? Swasta. Jadi ya untuk fasilitas standar, cuma ada untuk fasilitas yang baik juga ada juga, cuma nggak terlalu rata gitu. Untuk kesehatan juga ada di sana, untuk pemeriksaan kesehatan mahasiswa gratis di sana. Bagaimana sistem belajar di Untak? Untuk sistem belajar di Untak standar ya, seperti kuliah seperti biasa, seperti ya ada dosen, ada mahasiswa. Terus untuk tugas menugas untuk angkatan 21 itu tidak diwajibkan ada makalah, dan dari kemarin tahun 2024 itu untuk setiap akhir semester itu diwajibkan adanya laporan seperti itu. Dan lebih baik seperti itu dikarenakan adanya kayak konsep kita satu semester belajar apa, jadi kita buat itu laporan penelitian seperti itu. Nah terus ini mas, apa pengalaman yang paling lucu saat Mas Malik masih di Untak? Untuk pengalaman lucu sih mungkin mungkin debat sama orang noni sih. Cuma debat tuh kayak kita sharing gitu, sharing tentang ya itu tidak lucu sih, cuma aku menganggapnya itu hal yang menyenangkan sekali sih itu. Debat sama orang nonis, kita bincang-bincang tentang agama kita gitu. Apakah pernah mengikuti program tukaran mahasiswa? Oh, untuk program pertukaran tidak ya, karena kan aku kan di pondok kan nanti. Untuk pertukaran mahasiswa nanti pemikiranku nanti saya jauh dari pondok seperti itu, jadi saya nggak ambil itu. Kalau untuk saya sarankan untuk mahasiswa biasa nanti ambil aja seperti itu. Lebih baik ya ada pengalaman pertukaran pelajar seperti itu. Apakah di Untak pernah mengadakan program tukaran ya? Untuk program itu setiap tahun mas. Setiap tahun ada. Di mana itu mas? Untuk pertukaran pelajar ada di banyak. Kita ambilnya di mana? Ada di yang kemarin untuk angkatanku kebanyakan ada di Aceh dan Bali. Aceh dan Bali mas? Aceh dan Bali. Terus untuk angkatan bawahku itu ada di mana ya? Sulawesi seperti itu. Sulawesi, Medan ada. Terus untuk nanti ada ya, untuk pertukaran pelajar kan pasti untuk Untak nanti ada kan. Nah itu nanti kemarin aku punya teman orang Aceh sama orang Medan, terus sama orang Sulawesi itu teman dari sana. Selama 1 tahun itu mahasiswa dikirim berapa mas? Untuk pengiriman mahasiswa untuk kotanya saya tidak tahu ya, karena kan untuk kota itu ada minat dan bakat, ada minatnya lah. Contoh kalau semua minat banyak ya nanti akan diseleksi lagi seperti itu dari kampus pertukaran pelajarnya seperti itu. Nah terus kan Mas Malik kan disambil mondok. Nah, bagaimana Mas Malik mengatur waktunya mas? Untuk mengatur waktu, jadi untuk saya mengatur waktu kuliah dan pondok itu untuk pagi kita kan kuliah. Nah setelah kuliah saya pulang ke pondok gitu loh, pulang pondok terus ya ngaji, ataupun kalau ada kegiatan mahasiswa seperti saya kan aktif organisasi kan. Nah saya kalau ada hal yang paling tidak bisa saya tinggalkan untuk organisasi tersebut, saya izin dari pengurus lah, pengurus yang lebih tua dari saya. Jadi saya izin untuk kegiatan seperti ini, dan semua pengurus juga mendukung kok untuk kegiatan mahasiswa, karena kan untuk kegiatan mahasiswa kan harus aktif kan, karena kan saya juga ketua Formadiski, ketua KIP seuntak gitu, dan sekarang sudah tidak mas. Terus apa mata pelajaran yang Mas Malik sukai? Untuk mata pelajaran yang paling sukai sih itu mungkin bisnis digital sih. Apa itu mas?
Jadi kita marketing secara online seperti itu. Enak itu. Jadi kita tidak tertinggalan sama zaman. Jadi kita mengikuti zaman lah. Sekarang kan ada banyak seperti e-commerce, terus banyak untuk peluang-peluang bisnis online seperti itu. Terus Mas, bagaimana pengalaman Mas Malik mengerjakan tugas akhir atau skripsi? Untuk tugas akhir menyenangkan sekali sih. Contoh, karena kan skripsi itu aku pertama itu di Untak itu harus sempro kan. Nah, pas waktu sempro itu aku tidak ada niatan untuk selesai lah. Jadi ada kan satu dosen itu ngajar untuk tugas akhir seperti apa ya, pemasaran. Nah, terus di situ harus diwajibkan untuk membuat bab 1 sampai 3. Nah, di situ aku dari hari pertama aku tidak berangkat dikarenakan aku keberatan untuk buat bab 1 sampai 3 tersebut. Nah, di situ aku dari beberapa hari, 1, 2, 3 hari aku tidak berangkat, alasan sakit semua pada hari tersebut. Dan saya dapat dari kayak siapa ya, kayak teman bilang, Lik, nanti besok harus jadi 1 sampai 3, kalau enggak nilaimu D. Wah, ancaman tuh Mas. Ancaman. Nah, terus dari situ aku niat buat. Nah, terus di situ aku buat 1 sampai 3. Oh, pertama aku kan belum tahu masuk kan. Jadi untuk semua hal yang saya buat itu salah semua. Nah, terus di situ saya termotivasi buat 1 sampai bab 1 sampai 3. Di situ saya buat untuk sempro itu selama 3 hari. 3 hari. Cuma 3 hari ya untuk sempro kan. Nah, untuk skripsi saya kan, untuk skripsi saya itu kuantitatif. Nah, kuanti kan ada apa ya, data. Jadi saya buat di SPSS. Untuk SPSS kan aku ada di semester 4 atau 3 itu ada pelajaran mengenai SPSS dan Smart PLS. Cuma kan aku tidak punya laptop, jadi nggak tahu caranya. Nah, di situ tantangan terberat dari skripsi saya. Aku selama 3 hari aku tidak tidur, cuma buat nganalisis data di SPSS tersebut. Tapi setelah saya cek selama 3 hari tersebut, nah itu saya malah hafal semua fungsi dari tool-toolnya sama hitungannya di SPSS. Saya mungkin semua hafal. Nah, di situ saya buat skripsi itu selama 5 hari. Jadi untuk 5 hari seperti itu. Ya, enggak ya, semua skripsi itu tidak sulit sih, cuma kita ada motivasi, ada niat, pasti gampang gitu. Enggak ada kayak omongan sebelum kuliahku, ada orang bilang kan skripsi ki angel. Skripsi apa ya, paling cara bahasa Jawanya ku skripsiku angel pol. Cuma kan ya kan kita kan belum pernah jalan, jadi kita udah terdoktrin takut sama skripsi, sudah terdoktrin angel paling angel. Nah, terus saya sudah skripsi kok jadi gampang seperti ini, ada motivasi, ada niatan, terus ada bimbingan dari Budekan tersebut. Saya sangat terima kasih sekali sama Budekan untuk bimbingannya dan arahnya seperti itu. Terus Mas Malik kan sudah mengerjakan skripsi, apakah langsung di sidang itu Mas? Jadi untuk sidang skripsi, jadi kita harus mendaftar dulu, terus mungkin 1 minggu setelah saya daftar itu ada jadwal sidang tersebut. Wah, untuk sidang itu pengalaman paling mendebarkan. Apa itu Mas pengalaman? Dikarenakan kita dari sempro, dari hasil semua dari bab 1 sampai bab 5 dipresentasikan dan dicek kan. Nah, itu di situ saya takut semua karena kan mungkin kan ada dosen yang
bisa dikatakan killer atau yang susah gitu kan. Iya. Nah itu aku sebelum sidang itu grogi, sampai aku nak grogi itu sampai apa ya bolak-balik ke kamar mandi gitu. Oh, Sampai groginya seperti itu. Tapi pas sudah sidang, wah rasanya lega banget. Dan untuk apa ya, setiap kali habis sidang itu di Untak tuh ada adat kayak aku habis sidang terus teman-temanku pada datang gitu, Oh, kayak pengucapan selamat gitu. Itu paling menyenangkan sih menurutku. Untuk angkatanku itu angkatan paling apa ya, best lah, oh, paling Nah. kompak Mas. paling kompak seperti itu. Terus Mas, kenangan yang tidak terlupakan apa Mas saat di Untak Mas? Kenangannya kenangan seperti apa dulu? Kenangan seperti bersama teman-teman atau Untuk mengerjakan tugas? untuk kenangan bareng teman-teman itu banyak ya. Contohnya itu ya kayak pertemananku itu ada kayak apa ya, kompak banget lah. Jadi setiap semester kita foto bareng, kita apa ya, ya foto bareng terus kumpul bareng satu angkatan seperti itu. Itu paling menyenangkan sekali. Dan teman-temanku ya juga baik-baik semua kok, nggak ada yang geng-gengan, nggak ada. Mungkin ada cuma apa ya, kayak nggak terlalu membedakan sih seperti itu. Terus Mas Malik sama apa itu? Kalau dikirim di desa apa, Mas? KKN. Ya, KKN tuh di mana Mas? Untuk KKN ku ada di Mijen, di Di Mijen. Semarang, Semarang. deket Upton. Nah untuk pengalaman KKN sangat banyak ya. Contohnya itu aku pengalaman KKN tuh jadi juru masak di Juru sana. masak? Nah, Terus ya kita apa ya, sosialisasi di masyarakat, ya, kita tahu seluk-beluk masyarakat, kayak daerah Mijen itu seperti apa, terus geografisnya dan mata pencariannya juga kita apa ya, identifikasi lah. Terus yang paling menyenangkan di KKN itu kita apa ya, jadi kita itu anak KKN terus kayak ada anak-anak itu loh. Jadi anak-anak itu ke posko KKN kita gitu loh. Jadi ya. jadi rame, terus ada belajar kelompok sampai untuk perpisahan juga. Untuk semua orang tuh menangis dikarenakan Menangis, Mas? menangis Ya, untuk karena banyak banyak pengalaman dari anak-anak kan. Anak-anak juga semuanya menangis juga. Kemarin terakhir aku apa ya, berkunjung di sana lah, ketemu sama anak-anak, ngasih bingkisan dari oleh-oleh dari Bali. Ya. Mas Malik setelah lulus, apa langkah awal Mas Malik memulai berkarir? Untuk setelah lulus ya, untuk langkah awal kan kita mencari loker biasanya. Loker, itu Mas? Ya carilah seperti, dan apa ya, cari pekerjaan yang cocok seperti itulah gitu. Nah untuk karir saya belum mateng sih gitu, dan aku cuma pesan sama mahasiswa yang masih kuliah sekarang ataupun nanti buat Mas Irfan, buat sebelum kuliah, carilah pengalaman seperti itu. Jadi kita sebelum lulus, Mas Irfan sudah ada pandangan kayak aku mau ke sini ataupun aku mau kerjaan seperti ini. Nah nanti Mas Irfan punya pandangan seperti itu, terus apa ya, kayak punya pengalaman. Nanti contoh lah, nanti kamu ikut magang aja seperti itu. Magang itu buat tambah pengalaman, buat nambah di portofolio seperti itu. Karena ya sekarang kita daftar kerja tanpa ada orang dalam ataupun pengalaman gak bakal dapat seperti itu. Iya. Ya jadi ya untuk pesanku ya cari pengalaman aja dulu. Seperti kayak mungkin nanti contoh Mas Irfan mau ambil apa, mau ambil jurusan apa, teknik. Arsitektur. Nah arsitektur. Nah kayak nanti kamu kan ambil arsitektur. Yeah. Nah nanti kamu ambil aja pekerjaan seperti sambilan, seperti kayak ambil project-project arsitek ada seperti itu. Nanti buat pengalamanmu, tambah
portofolio di CV, nanti banyak sekali untuk peluang kerja untuk di arsitek. Apakah di Untak sudah menjamin setelah lulus bisa kerja di mana? Untuk semua kampus, bukan cuma Untak sih, cuma semua itu tergantung sama orangnya ya. Contoh, walaupun orangnya sekolah di negeri ataupun swasta, itu kalau orangnya males ataupun roso-roso bahasa Jawa nih, itu ya sama aja, gak ada dapat pekerjaan seperti itu. Contoh kita ambil jurusan ini, nanti kamu pengennya kerjanya seperti ini, nggak mesti bisa kok, karena kembali lagi ada rezeki, ada yang ngatur, dan kita harus ada usaha. Walaupun rezeki ada yang ngatur, tanpa kita ada usaha ya buat apa sih? Mau enaknya aja ya nggak bisa. Kita hidup di dunia, bukan di surga. Harus ada usahanya, seperti itu sih. Nggak bisa itu kita mau minta enaknya aja, nggak ada seperti itu. Dan dunia pekerjaan juga keras, nggak kayak kita di kampus kan kita sesama kayak sama angkatan ataupun sesama umur. Nanti kan untuk dunia kerja kita tidak bisa memastikan kayak nanti teman kita nanti umur berapa, ataupun orang mana, ataupun kita beruntunglah dapat teman yang loyal ataupun yang care, jadi enak. Kalau tidak kan kita tidak bisa untuk kita mengharuskan seperti itu gitu. Terus Mas, bagaimana pengalaman awal saat Mas Malik mencari pekerjaan? Untuk pengalaman awal mencari pekerjaan susah karena kan kembali lagi dari pengalaman. Nah, untuk pengalaman saya mungkin cuma mengajar di pondok aja sih. Cuma untuk pengalaman kerja di luar tidak ada seperti itu ya. Mungkin untuk daftar di sekolah bisa, cuma kan aku ingin seperti kayak kerja di luar, terus aku mau buat usaha lah kan, karena aku orangnya anak ekonomi, terus orangnya itu pengen kayak ingin buat usaha sendiri lah, seperti itu. Terus apa pesan atau tips yang Mas Malik berikan kepada fresh graduation atau yang masih kuliah? Untuk itu tadi, seperti untuk mahasiswa yang masih kuliah ataupun yang belum kuliah lah. Jadi setiap langkahmu itu dipikirkan. Contoh kita mau seperti apa ke depannya, ambil, dan jangan pernah takut. Kalau kamu takut sebelum mencobanya, nanti kalian tidak akan bisa mengetahuinya, karena kesalahan apapun guru terbesar itu adalah pengalaman, seperti itu. Jadi kalau kamu sebelum mencoba udah takut, kamu bakal takut terus. Jadi harus beranilah, seperti itu, berani ambil resiko seperti itu. Dan ya juga harus banyak-banyak pengalaman seperti itu, aktif lah. Tidak cuma kita kuliah pulang. Iya, sama aja sih, kita nggak ada pengalaman. Tapi kalau kalian kuliah pulang, kalian punya pekerjaan, ya tidak apa-apa, harus ada organisasi seperti itu, selagi kegiatan positif. Nah, begitu. Jadi sebelum kalian lulus, nanti kalian udah punya tujuan kerja di mana, ataupun sudah ada pandangan aku mau kerja di sini gitu. Jadi kalian setelah lulus nanti kalian termotivasi lah, aku kemarin pengen di sini. Nah, itu kalian termotivasi dari situ, seperti itu. Terus Mas, menurut Mas Malik, apa perbedaan kuliah di Untak dengan kuliah yang lain? Untuk kuliah di lain itu saya cuma menemukan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, toleransi. Kita semua beda agama, satu kelas ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada pun agama yang lain. Itu
pengalaman yang tidak ada di kampus lain kayaknya sih, karena di situ kan ada kita beda suku juga, ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Timur, ada Dayak, beda-beda. Jadi kita punya banyak pengalaman ataupun sharing-sharing. Jadi saya jadi tidak ada kayak, jadi toleransinya di sana itu banyak seperti itu. Mungkin kalau di UIN kan tidak mungkin kan ada yang nonis kan, belum pasti ada kan. Nah di situ ada seperti itu. Terus Mas, bagaimana Mas Malik melihat saat ini Untak apakah berkembang maju, Mas? Untuk perkembangan Untak sekarang untuk pembangunan dan fasilitas infrastruktur itu sudah mulai ada perkembangan, seperti di hukum, fakultas hukum itu ada pembangunan lantai 5 atau enggak salah seperti itu. Dan sekarang juga untuk kegiatan mahasiswanya juga aktif lah, bisa dikatakan aktif seperti itu. Terus Mas Malik apakah masih aktif dalam berkontribusi dengan alumni? Untuk kontribusi sama alumni masih sih, masih kontekan, masih berkomunikasi. Kayak kemarin aku kan UKKI ada ziarah di Magelang dan Jogja. Itu saya juga diundang kok. Saya ikut juga untuk di Jogja dan Magelang itu, seperti itu. Dan untuk kontribusi ada kayak buka bersama, nanti kita ikut seperti itu. Terus satu kelasnya Mas Malik itu ada berapa mahasiswa? Satu kelas, karena kan kita untuk satu angkatan, kita bareng masuk itu ada sekitar 40-an, 40 sampai 50 lah. Tapi kan nanti kan ada kayak ibarat ada senior cutting kita, terus ketinggalan matkul, nanti kan ada tambahan lagi seperti itu kan. Nanti untuk satu kelas tidak ada kemungkinan kayak semua masih kayak patokan, maksudnya kayak satu kelas tuh kayak semua ini tidak pastilah seperti itu. Nah satu kelas, satu angkatan itu sudah pasti seperti itu. Sudah pasti. Terus Mas Malik, apa harapan untuk Untak kedepannya? Untuk harapan untuk ke Untak sangat banyak ya, itu kayak kegiatan untuk sekarang untuk BEM mahasiswanya itu kalau bisa itu untuk semua organisasi itu diaktifkan kembali begitu loh. Jadi aku lihat untuk untuk kegiatan sekarang kayak saya tidak mendengar dari kabar kayak ada kayak kayak lomba ataupun apa, cuma kayak sepi gitu. Cuma lebih aktif aja untuk semua organisasi mahasiswa di Untak. Terus untuk pembangunan infrastruktur itu bisalah dilebihkan untuk infrastrukturnya di Untak seperti itu, agar lebih nyaman lah untuk mahasiswanya untuk tinggal di situ, untuk apapun nanti kegiatan agar lebih nyaman lah seperti itu. Nah itu teman-teman dari pesan-pesan Mas Malik atau pengalaman dari Mas Malik. Saya mengucapkan banyak terima kasih Mas kepada Mas Malik sudah meluangkan waktu untuk berpodcast dengan kami. Saya tutup. Saya Muhammad Irfan Subowo. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.